saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai Kalaksa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Bapak Made Rentin. Tentang apa? Tentang prokes, protokol kesehatan tentunya dalam masa pandemi COVID ini, dan dikaitkan dengan masa akhir tahun ya, biasanya ada keramaian-keramaian untuk merayakan akhir tahun, ada libur Natal dan sebagainya. Bagaimana Bali menyikapi kondisi ini, dan mungkin sedikit tadi tentang bagaimana upaya kita ya bersama-sama untuk mempercepat Bali ini katakanlah agak melandai sedikit kasus positif COVID-nya. Kita akan langsung sapa dulu Pak Made Rentin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalaksa, gimana kabar? Salam tangguh, salam sehat. Sehat selalu ya. Selalu sehat Astungaro. Kalau Pak Made Rentin ini selalu saya lihat semangat gitu ya, di mana-mana selalu semangat. Pak Kalaksa, kalau kita bicara tentang persiapan Bali, atau mungkin bukan persiapan sebenarnya, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan ini untuk mengantisipasi akhir tahunnya kan Bali biasanya diserbu gitu ya. Saya kan juga banyak yang walaupun masa pandemi juga banyak yang akan berlibur di Bali. Apa yang sudah dilakukan oleh BPBD misalnya untuk mencegah penularan COVID ini semakin tinggi di Bali sekarang? Ya, Bali, Provinsi Bali masuk di dalam 10 provinsi prioritas oleh Satgas Nasional untuk dilakukan percepatan dalam penanganan COVID-19. Ya. Oleh Satgas Nasional, kami di Provinsi Bali didorong setidak-tidaknya harus mengedepankan 3 strategi di dalam percepatan penanganan COVID-19. Yang pertama, strategi secara disiplin penerapan protokol kesehatan. Tidak kurang dari pelaksanaan operasi gabungan justisi yang dilaksanakan oleh unsur Satpol PP berkolaborasi dengan TNI, Polri dalam rangka penerapan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. 3M, memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan mencuci tangan secara benar pada air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik. Itu strategi pertama yang kita lakukan. Strategi kedua, Satgas Nasional mendorong pemerintah daerah Provinsi Bali untuk menyiapkan tempat-tempat sebagai karantina terpusat. Sempat di awal September sampai akhir September, klaster keluarga meningkat karena disinyalir warga kita Semeton Bali masih melaksanakan karantina mandiri di rumah. Ini tentu tidak bagus efeknya, karena terjadinya penularan interaksi yang masih terjadi di tengah-tengah keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, sejak 17 September 2020 Bapak Gubernur menugaskan kami di BPBD, Pak Sekda juga mengontrol kami. Kami menyiapkan tidak kurang dari 15 hotel sebagai tempat karantina bagi OTG, orang tanpa gejala dan gejala ringan, termasuk di dalamnya adalah 3 hotel bagi tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan, perawat bidan, dokter yang selama ini melaksanakan tugas di rumah sakit rujukan, karena mereka sistem tugasnya adalah shift. Setelah bertugas di rumah sakit rujukan, karena mereka berpotensi atau karier terhadap penularan, mereka tidak boleh berinteraksi ke keluarga, tetapi mereka kita inapkan di hotel-hotel yang kita sediakan untuk mereka sementara waktu tidak berinteraksi dengan keluarga. Strategi yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita mengoptimalkan di upaya perawatan dan treatment. 2 hal yang kita dorong pada strategi ketiga ini adalah, pertama, optimalisasi dari sisi sarana dan prasarana, baik itu hotel karantinanya, baik itu tempat isolasinya, sehingga BOR kita, bed occupancy rate kita di Bali sebenarnya sesuai standar WHO kita sudah di bawah, tidak boleh melebihi dari 50%. Terakhir yang saya dapat informasi dari Pak Kadis Kesehatan, kita tidak lebih dari 48,6% BOR kita. Artinya tingkat ketersediaan kamar isolasi di rumah-rumah sakit rujukan masih cukup memadai. Ini membuktikan bahwa di satu sisi eskalasi penambahan kasus terkonfirmasi yang bergejala, kan kita bedakan. Yang masuk ke rumah sakit rujukan hanya kasus terkonfirmasi yang memiliki gejala. Kalau dia tanpa gejala, kita siapkan hotel, 15 hotel tadi yang saya siapkan. Memang orientasinya adalah untuk perawatan Semeton Bali, warga kita, publik yang memang terkonfirmasi positif dengan tanpa gejala, atau dia gejala ringan. Ketika dia sudah memiliki gejala, baik itu gejala sedang, apalagi gejala berat, dia sudah kita arahkan ke rumah sakit rujukan. Dengan kita melihat BOR yang ada, bed occupancy rate yang tidak melebihi dari 50%, asumsi kita
di satu sisi perawatan sudah mulai bagus, di sisi lain angka dan tingkat serta persentase kesembuhan di Bali Tinggi, sudah mulai tinggi. Kendati pun sempat kita melihat di beberapa minggu terakhir, salah satunya di Tabanan, terjadi klaster di salah satu sekolah kedinasan. Oh ya. Sebuah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Ya. Dari total ratusan tarunanya begitu, karena dia menerima masa orientasi taruna baru, sempat terjadi klaster dan hampir 85% tarunanya positif. Positif ya. Oleh Bapak Gubernur, saya bersama Pak Kadis Kesehatan ditugaskan untuk turun langsung memberikan atensi, memastikan bahwa proses penanganan sudah berjalan dengan baik, proses perawatan terhadap yang terkonfirmasi positif juga sudah dilaksanakan secara optimal. Dalam kurun waktu 9-10 hari dilakukan swab berikutnya, Astungkaro seluruhnya dinyatakan negatif. Dan saya di saat akhir mereka dinyatakan negatif, saya lagi-lagi turun di tengah-tengah mereka memberikan stressing dan arahan, terutama kepada mereka karena di antara 311 taruna-taruni itu notabene berasal dari hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berarti kebijakan rektorat ketika mereka sudah dinyatakan sembuh dengan hasil swab negatif, mereka boleh pulang ke daerah asal masing-masing. Di sini tentu ada potensi. Itulah hadirnya Satgas Provinsi Bali, Satgas Kabupaten Tabanan. Saat itu juga saya bersama-sama dengan Pak Kalaksa BPBD Kabupaten Tabanan, kita memberi penegasan-penegasan kepada anak-anak kita, taruna-taruni, bahwa kendati pun mereka sudah dinyatakan sembuh, hasil swabnya negatif, tetapi karier potensi untuk penularan dan penyebaran itu masih ada. Oleh karena itu sekali lagi saya selalu menggarisbawahi dan mengutip kata-kata penting dan sangat strategis yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa di tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19, protokol kesehatan harga mati. Harga mati. Yang kasus Polrada berarti mereka sudah dipulangkan. Mereka tidak lagi ada di asrama. Setelah dinyatakan hasil swabnya negatif, mereka dinyatakan sembuh, mereka dibolehkan pulang, dan dari total 311 itu memang ada 74 orang putra-putri kita yang orang Bali. Jadi secara total kampus sudah off sekarang, kosong betul, karena memang kebijakan nasional kan pembelajaran secara tatap muka memang belum diperbolehkan, dengan kita melihat kondisi dengan berbagai indikator yang dikedepankan oleh Satgas. Baik, dalam rangka mengantisipasi akhir tahun ini yang biasanya kan Bali diserbu oleh para wisatawan gitu ya. Saya nggak tahu di masa pandemi apakah juga, tapi saya dengar sudah ada beberapa yang banyak juga katanya bookingan hotel dan segala macam. Gimana nih? Apakah protokol kesehatan akan semakin diperketat atau seperti apa, Pak? Selama ini Satgas selalu memonitor dan mengatensi serta mengawasi secara ketat. Secara administrasi memang berbagai event ingin dilaksanakan, apakah itu berupa kegiatan pertemuan, meeting, agenda kegiatan lainnya yang selalu akan dilaksanakan di Provinsi Bali. Selama ini yang kami keluarkan dari Satuan Tugas, kebetulan Pak Gubernur, Pak Sekda mendelegasikan kepada saya selaku Sekretaris Satgas. Kalaksa BPBD adalah Sekretaris Satgas di dalam penanganan percepatan COVID-19 di Provinsi Bali. Dalam mengeluarkan rekomendasi itu, Pak Gubernur mendelegasikan kepada saya. Tentu dipilih bahwa ini kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan. Tentu kita tidak rekomendasikan. Ketika kegiatan itu benar-benar telah memberikan kepastian kepada kita, bahkan sesekali sang panitia atau venue tempat pelaksanaan kegiatan saya panggil datang ke posko Satgas untuk memberikan penjelasan seperti apa settingan acara. Ketika kita sudah menyatakan dan gambaran umum kita lihat bahwa sudah sesuai dengan pelaksanaan protokol kesehatan, pesertanya dibatasi, atau bahkan peserta yang hadir di sebuah kegiatan diwajibkan untuk minimal rapid atau bahkan ada swab test, ini tentu sudah sesuai dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Yang paling penting adalah secara kapasitas jika kegiatan itu dilaksanakan di dalam ruangan. Secara kapasitas yang kami maksud adalah tidak melebihi angka 30% dari kapasitas normal. 30%. Ya, 30% maksimal lah, 35-40%. Tidak boleh lebih dari itu karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Sisi lain adalah ketika di hari H pelaksanaan, Pak Gubernur, Pak Sekda selalu memberikan atensi kepada Kasat Pol PP dengan seluruh jajarannya baik di provinsi, kabupaten, kota,
untuk selalu melakukan pengawasan melekat. Ada di saat kegiatan itu berlangsung di Jadi area. ada di sana ya. Untuk mengawasi. memastikan bahwa rekomendasi itu dilaksanakan di satu sisi, yang kedua adalah yang paling penting pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan ditaati secara disiplin. Itu yang sudah yang nanti di tahun baru, akhir tahun Menjelang tahun baru dan akhir tahun yang biasa Bali gula yang banyak diminati oleh semut begitu ya. Pak Gubernur yang saya tahu, kita semua tahu telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya pengetatan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita melindungi Bali. Saya teringat pada statement awal saya di bulan Maret 2020 di saat awal kita dikagetkan dengan adanya kasus pertama COVID-19 di Provinsi Bali. Saya mengatakan bahkan di talkshow Bali TV juga, hai kamu yang mau datang ke Bali harus kamu yang sehat. Artinya tidak dilarang untuk datang ke Bali, tidak dilarang untuk berlibur ke Bali, tetapi Anda yang sehatlah yang boleh berlibur ke Bali. Cara menunjukkan sehat di tengah pandemi COVID-19 adalah sekurang-kurangnya Anda harus mengantongi hasil swab negatif, swab berbasis PCR. Itu untuk syarat masuk di Bandara Internasional Ngurah Rai, penerbangan domestik dan seterusnya. Untuk di penyeberangan Gilimanuk dan pelabuhan lainnya, oleh Pak Gubernur ditegaskan sejalan dengan kebijakan nasional harus mampu menunjukkan hasil negatif dari uji rapid antigen. Baik, itu bagian dari upaya untuk melindungi Bali sebenarnya Pak Kalak. Jelas, Jadi, kita ingin melindungi Bali oleh masyarakat ya, bukan untuk merugikan sektor pariwisata, tapi untuk jangka panjang melindungi Bali ya. Betul sekali. Penting ya. Maka harus rapid test. Harus rapid test yang di bandara swab ya? Berbasis PCR, untuk di pelabuhan jalan darat rapid antigen. Yang dimaksud rapid antigen ini apa nih? Rapid antigen sesungguhnya dia memiliki grade, angka akurasinya sudah mendekati swab. Ketika yang ada selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah rapid antibody yang diambil darahnya dari jari. Sedangkan rapid antigen itu sama dengan prosesnya pengambilan swab dari hidung juga. Cairan yang ada di hidung diambil, tetapi dari sisi kecepatan hasil keluarnya, rapid antigen relatif lebih cepat, 15-20 menit sudah keluar hasilnya. Tetapi tingkat akurasinya mendekati tingkat akurasi swab berbasis PCR. Swab berbasis PCR. Itu namanya rapid test antigen. Bukan antibody gitu ya? Bukan antibody. Oke. Jadi tapi itu akan diterapkan dengan sangat ketat ya? Dengan sangat ketat. Dan diawasi oleh gugus tugas tadi? Oleh Satgas semua bertugas di Gilimanuk, di pelabuhan, dan kebetulan hari ini Pak Gubernur akan memimpin rapat koordinasi tingkat Muspida bersama segenap jajaran pemangku kepentingan di tiap titik pintu masuk Provinsi Bali, pelabuhan, kemudian di Bandara Ngurah Rai di Tuban. Oke, akan dilaksanakan. Baik, kita sudah di ujung akhir Pak Kalak. Jadi mungkin ada penekanan yang mungkin mau di-stressing lagi terkait dengan bagaimana, saya tertarik dengan kata melindungi Bali gitu. Kadang-kadang ini kan kita dilematis melindungi Bali, kepentingan ekonomi, kesehatan ini juga. Tapi mungkin ada penekanan lagi dari Pak Kalak untuk masyarakat Bali supaya ini betul-betul dipahami dengan baik, itu tidak muncul pro kontra di masyarakat tentang pengetatan ini. Keramu Bali Pemekas, publik secara umum yang melihat Bali secara utuh, kita ketika ingin flashback dari awal penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, Bali selalu pada ekspektasi dan memasang grid jauh lebih tinggi dari kebijakan nasional. Di saat awal-awal kita melakukan upaya penanganan COVID-19, nasional belum apa-apa. Kita di Bali, di setiap pintu gerbang kita wajibkan untuk rapid test. Nasional belum. Di saat nasional ingin mengikuti kebijakan Bali untuk menerapkan rapid di pintu masuknya, Bali meningkatkan gridnya ke swab. Saat itu memang banyak cibiran, banyak yang memberikan saran dan masukan termasuk kritik. Sempat melandai kita. Bahkan di pertengahan bulan September kita dihujani dengan 3 digit penambahan kasus, sehingga oleh Bapak Gubernur kembali melakukan optimalisasi dalam pengambilan kebijakan yang sebelumnya kasus dan klaster keluarga yang diperbolehkan melakukan karantina mandiri di rumah. Oleh Pak Gubernur disinyalir itu terjadi penyebaran yang cukup masif di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu sekali lagi sejak 17 September kembali kami siapkan hotel tempat karantina, bahwa orang tanpa gejala dan gejala ringan tidak boleh lagi karantina mandiri di rumah masing-masing, tetapi dalam karantina terpusat terpadu di hotel karantina yang kami siapkan. Terkait dengan kondisi Bali menjelang pergantian tahun, libur akhir tahun, kami dari Satgas pertama akan penebalan dari sisi personil. Penebalan personil untuk melakukan operasi gabungan, ada Satpol PP, ada TNI Polri, ada dukungan dan support dari relawan.
Ini dalam rangka kita melakukan pengawasan pengetatan terhadap penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub 46 2020. Intinya adalah di tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19, obat paling mujarab adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Kalak, Pak Made Rentin yang sudah juga merupakan sekretaris ya, Sekretaris Satgas Satgas penanggulangan COVID Bali yang sudah bekerja keras selama ini. Tentu ini harus dihargai ya, harus diapresiasi. Karena sekali lagi ini bagian dari melindungi Bali di tengah berkecamuknya berbagai kepentingan. Tentu kesehatan lah yang paling utama yang harus kita jaga, sehingga betul kata Pak Made Rentin tadi bahwa obat atau vaksin yang paling efektif saat ini adalah melaksanakan 3M ya Pak Rentin. 3M, betul. Memakai dengan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu berarti konsekuensinya jangan ada kerumunan gitu yang biasanya ada di akhir tahun baru. Kita harus rela berkorban lah untuk tahun ini. Mungkin next time kalau pandemi sudah berakhir kita bisa kembali bergembira, berkumpul dengan lebih aman lagi. Demikian Bali Post kali, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.